Eh, Selamat sore pembaca harian Surya dan di Surya Online. Saat ini kita mau ngobrol bareng dengan seorang mahasiswi di Taiwan. Namanya Dini. Kita akan cerita-cerita soal bagaimana sih corona di Taiwan, kemudian Lebaran di sana seperti apa. Gitu. Selamat sore pembaca harian Surya dan di Surya Online. Mungkin ada cerita-cerita menarik dari cerita soal puasa dulu deh. Bareng dengan Soal puasa dulu ya, Mas. ya soal puasa dulu. Iya, Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dini, saya mahasiswa jurusan Earth Science di National Central University Taiwan. Kalau pengalaman saya di sini sudah hampir 2 tahun gitu, jadi udah satu tahun setengah lebih jadi mahasiswa di Taiwan dan tinggal di Taiwan. Terus kalau untuk suasana puasa ya, kalau puasa di sini untuk tahun ini sama tahun kemarin pas saya puasa pertama di Taiwan itu ada suasana yang sedikit berbeda gitu. Kalau misalkan jadi kan di kampus saya itu ada kayak jadi pihak kampus saya itu Muslim friendly gitu. Jadi menyediakan satu tempat untuk mahasiswa Muslim internasional maupun mahasiswa Muslim yang ada di kampus saya itu buat beribadah di situ gitu. Jadi kalau tahun sebelumnya saya sama teman-teman merayakan atau memeriahkan Ramadan itu di musola kampus itu. Tapi kalau tahun ini karena adanya kasus corona itu dan akhirnya pihak kampus itu juga menutup musola yang ada di kampus. Jadinya kita kayak membuat kelompok-kelompok sendiri gitu Mas untuk merayakan Ramadan kayak gitu. Tapi tetap ini ya sesuai dengan panduannya ya. Kayak kalau di sini kan biasanya cuma berapa orang, cuma anggota keluarga sendiri. Oh Gitu. ya, ya ada batasan Ah, maksimum itu 20 orang. Kalau ada perkumpulan lebih dari 20 orang itu dilarang sama pihak kampus gitu. oh, gitu. Kalau kalau puasa di sana gimana? Selama waktu kemarin pandemi corona itu. Kalau ya itu karena ada pandemi corona, akhirnya yang dulu bisa kolektif satu kampus ya sama Ah, beberapa anak satu jurusan kan jumlah mahasiswa muslim di sini lumayan banyak gitu Mas. ah, Jadi bisa rame kayak gitu, kerasa Ramadan kayak di Indonesia gitu. Tapi karena di sini ada pandemi corona, akhirnya ya cuma beberapa orang misalkan beberapa orang muslim di dalam satu gedung itu kayak buka puasa bareng, terus kayak jamaah tarawih bareng kayak gitu. hmm. Jadi kayak bikin kelompok-kelompok sendiri gitu akhirnya tiap gedung. Ini di luar puasa ya. Bisa beraktivitas di luar kah? Atau warung-warung, jangan-jangan warung makan di sana pada tutup semua akhirnya. Iya, alhamdulillahnya di Taiwan itu jumlah kasus positifnya itu terbilang relatif kecil, walaupun lokasinya dekat sama pusatnya ya dari Wuhan gitu, Mas. Alhamdulillah di Taiwan itu jumlahnya itu sampai sekarang pun jumlahnya total kasus itu 400-an kasus. Sampai sekarang. Tapi kalau di lockdown nggak kalau di Taiwan? Nggak ada lockdown. Cuman ya gitu kayak protokol kesehatan itu berlaku ketat di sini. Masuk kendaraan umum, naik kendaraan umum Oh, harus pakai masker kayak gitu. Terus masuk oh, gedung sekolah, gedung pemerintahan atau supermarket kayak gitu hmm. harus pakai masker juga, terus dicek suhunya. Termasuk juga kayak ada penutupan tempat-tempat ibadah kayak gitu untuk mencegah penyebaran. Itu juga udah beberapa bulan kemarin Masjid Agung Taipei itu juga ditutup, jadi nggak ada kegiatan ibadah sama sekali di situ. Hmm. Oh ya, ini juga selain disiarkan di Surya Online, teman-teman, eh, kita juga siaran di fanpage-nya tribunjatim.com. Jadi ini kita mau coba live di banyak media sosial. Nah, balik lagi ke kondisi di Taiwan. Kalau dibandingkan bulan kemarin sama yang sekarang gimana sekarang gitu? Kalau bulan kemarin itu mungkin untuk aturan kayak protokol kesehatan itu masih berlaku ketat gitu. Jadi kalau misalkan kita naik kendaraan umum
nggak pakai masker itu ada dendanya, ada ketentuan dendanya. Terus Berapa kalau dendanya? Sorry keputus. kalau nggak salah sampai 15.000 NTD, New Taiwan Dollar, kalau dirupiahkan sekitar 7,5 jutaan gitu. Lumayan ya, 7,5 Iya, juta. Cuma gara-gara nggak pakai masker ya. iya. Jadi tiap kali mau masuk kendaraan, mau masuk bis aja, sopir bisnya itu udah langsung ngingetin kalau ada yang kelupaan gitu, misalkan maskernya Hmm. masih dipegang di tangan gitu, itu Hmm. udah langsung suruh make. Nggak boleh, bener-bener nggak boleh masuk kendaraan umum kalau nggak pakai masker gitu. Oh, ada kalau di Indonesia itu kan ada tentang jarak, jadi satu bangku dikosongin. Kalau di Taiwan Oh juga iya, gitu. iya. Iya ada juga Mas. Di tempat-tempat umum sih biasanya di situ, Hmm. kayak gitu. Tapi kalau di lingkungan kampus sih mungkin nggak seberapa kayak gitu kan. Cuma kalau di tempat umum kayak di terminal bus, di halte-halte kayak gitu ada social distancing, ada aturan gitu sama. Kalau kampus sudah mulai masuk atau masih belajar dari rumah kalau di kampus? Mulai masuk, udah mulai masuk dari awal dulu. Oh, tetap masuk, tapi dengan jarak ya. Iya, tapi kalau Ada. oh ya, kalau di kelas itu Mas, kalau di kampus ya misalkan ada kelas gitu, itu kan, di tiap kelas itu pihak kampusnya menyediakan absensi per tempat duduk gitu. Jadi kalau kita duduk di dalam kelas, kita harus absen mengisi tempat duduk kita di mana, jadi kayak diberikan denahnya gitu. Ada denah tempat duduk dan kita harus ngisi. Serta harus pakai masker juga kalau di kelas. Denah tempat duduk itu diisi sebelum kuliah. Selama kuliah dimulai. Jadi kayak ada pembagian kertas gitu berisi denah tempat duduk, kita ngisi, kita duduk di tempat duduk sebelah mana kayak gitu. Terus sebelah kita, jadi kita tahu sebelah kita siapa aja, depan kita siapa, belakang kita siapa gitu. Kalau sebelumnya nggak ada kayak gitu ya? Kalau sebelum pandemi nggak ada kayak gitu Mas. Cuma setelah Kalau dibikin. pandemi, terus itu ada pandemi itu mulai baru berlaku kayak gitu. Terus juga pas awal-awal semester kan pandemi ini pas ketika lagi merebak di Wuhan pertama kali, itu juga sebenarnya di Taiwan itu juga lagi liburan winter gitu, lagi winter break, ada libur sekitar 1 minggu gitu, terus berkaitan juga sama tahun baru Imlek. Tapi karena ada kasus pandemi di Wuhan itu, akhirnya liburnya itu juga dari awal udah diundur 2 minggu gitu. Jadi pas udah diundur 2 minggu, masuk lagi berlaku sekolah kayak biasanya, tapi ya ada beberapa aturan yang ketat ya, kayak itu tadi yang harus cek suhu, terus ada absen tempat duduk kayak gitu, terus juga ada harus dianjurkan kayak cuci tangan tiap hari, terus hand sanitizer juga ada di mana-mana sih Mas. Di tiap gedung di sekolah ada hand sanitizer di mana-mana. Oh, ya, di Indonesia juga sama sih, Jawa Timur. Mm-mm. Kalau ininya, uh, aku masih penasaran. Misalnya tempat duduk itu misalnya berubah-berubah itu ada dendanya juga, atau Oh enggak, jangan-jangan nggak? enggak. Jadi tiap kelas kan tiap Uh, satu satu pelajaran gitu, satu pelajaran satu kelas, yaitu denah tempat duduknya seperti itu. Beda kelas lagi beda denahnya juga. Jadi tiap kali masuk kelas kita juga harus ngisi denah tempat duduk itu. oh, nah ini kalau otomatis dengan Dena itu kan jumlah siswanya kan nggak bisa seperti yang dulu. Jadi misalnya dulu 20, sekarang paling paling 10 gitu. Kalau di Taiwan juga gitu. Oh iya iya. Iya ada Mas. Jadi saya juga ada ngikutin satu kelas besar gitu. Isinya Ah, hampir 50-an siswa dulu. Dulu ah, biasanya di aula gede gitu. Tapi karena adanya pandemi, akhirnya kelasnya di split jadi 2, dipisah jadi 2 kelas. di split jadi 2 kelas itu. Oh gitu. Iya, terus Ada duduknya juga ah, duduknya juga dipisah, satu tempat duduk itu ada yang kosong. maksimal berapa orang di kelas kalau di Taiwan? Sebenarnya tergantung besar kelasnya sih, Mas. Itu juga beda-beda sih. Kalau mungkin normalnya ruang kelas itu 50 orang bisa,
Cuman karena ada pandemi, yang masing-masing kelas itu hanya di-split jadi 2, itu paling sekitar 25-an orang seperti itu. Atau mungkin 30-an orang itu udah banyak. Tapi jadi lebih lega ya kelasnya ya? Iya. Nggak kayak dulu. Nggak padat dulu. Jadi terus kalau misalnya ini kan kamu juga ngekos apa istilahnya, ngekos ya tinggal di luar. Nah kalau misalnya Iya. di tempat-tempat makan, tempat-tempat keramaian gitu, kondisinya gimana? Kalau di tempat makan sih sebenarnya Taiwan itu mungkin, karena kasusnya juga nggak seberapa banyak gitu, jadi kerasanya tuh kayak biasa aja gitu, Mas. Jadi kayak ya tetap berjalan kayak biasanya gitu kalau untuk urusan, tempat makan, terus di restoran-restoran kayak gitu. Pasar-pasarnya ada pembatasan nggak? Kalau di pasar kayaknya karena ada pandemi ini akhirnya saya jarang ke pasar jadinya. Tapi kalau untuk di supermarket, kan saya biasanya belanjanya akhirnya kayak di supermarket gitu, Mas. Itu ya gitu, tiap kali mau masuk supermarket harus ada pengecekan suhu. Jadi harus melewati sistem pengecekan suhu sama ya itu ada hand sanitizer juga gitu. Kondisi sosial masyarakat di sana gimana? Tambah ramai kah, tambah sepi kah? Orang-orang yang lalu lalang di kota. Kalau untuk kondisi sosial sih orang-orang berlaku seperti biasanya sih, Mas. Cuman memang ada beberapa kondisi yang perlu disesuaikan itu tadi, kayak harus pakai masker dan lain sebagainya kayak gitu. Cuman sepertinya kalau saya sendiri di Taiwan itu merasa relatif lebih aman gitu daripada di negara lain. Soalnya karena jadi Taiwan ini kalau kalau misalkan saya kan beberapa bulan kemarin waktu masih rame-ramenya kasus itu di Taiwan kan juga ada beberapa kasus positif gitu. Satu hari itu ada berapa kasus gitu. Kalau nggak salah kasus yang paling tinggi di Taiwan satu hari itu 20-an kayak gitu. Dan itu lebih cenderung lebih terkontrol dari pemerintahnya juga benar-benar sangat mengontrol pertumbuhan kasus COVID ini. Jadinya alhamdulillahnya penyebarannya di sini tuh nggak terlalu masif gitu, Mas. Jadinya masyarakat masih bisa beraktivitas sesuai dengan biasanya. Kalau di Taiwan mahasiswanya masih banyak yang di Taiwan. Nggak ada yang pulang ke Indonesia gitu. Oh iya, kan sekitar bulan Agustus ini kan harusnya ada summer break ya, Mas, ya. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa itu banyak yang udah nge-planning kayak mau pulang ke Indonesia terus balik lagi ke Taiwan kayak gitu. Tapi karena ada pandemi ini, jadi ada beberapa aturan kemarin dari pemerintahan Taiwan kalau pemerintah Taiwan nge-ban beberapa negara itu nggak boleh masuk penerbangannya ke dalam Taiwan termasuk dari Indonesia juga kayak gitu. Terus akhirnya setelah beberapa bulan ini mendekati bulan ini, sekitar bulan Junian ini, aturannya udah mulai dilonggarkan. Tapi ya gitu, kalau misalkan kita mau pulang dan mau balik lagi ke Taiwan, ada beberapa protokol yang harus dilalui. Salah satunya harus karantina mandiri gitu. Kalau habis pulang dari Indonesia, terus kita ke Taiwan harus karantina mandiri dan juga ada aturannya sendiri karantina mandiri itu. Contohnya kayak kalau dalam satu gedung gitu gak boleh kita karantina di dalam gedung yang ada anak kecilnya di bawah 6 tahun gitu, Mas. Jadinya kita harus karantina mandiri di luar gedung yang kita tinggali biasanya. Kalau misalkan gedung kita ada anak kecilnya gitu. Bisa nyewa hotel atau kayak gimana dan tentunya itu juga relatif lebih mahal kalau misalkan harus karantina mandiri dan harus nyewa hotel yang direkomendasikan pemerintahan Taiwan kayak gitu. Jadinya teman-teman banyak yang kayak mending nggak pulang dulu wes, di Taiwan dulu wes kayak gitu akhirnya. Daripada nyewa hotel loh. Itu kalau karantina mandiri berapa lama ya? 14 hari, Mas. 14 hari. Lumayan ya. Iya, dan itu kita nggak bisa di sembarang tempat. Itu tadi soalnya ada aturannya itu tadi, Mas. Kalau misalkan di dalam gedung ada anak kecil, di dalam gedung yang kita tinggal itu ada anak kecilnya, kita nggak bisa karantina mandiri di situ. Harus nyari tempat lain kayak gitu.
Kalau misalnya ada orang tua gitu, misal di atas 50 tahun, boleh? Oh iya, itu juga termasuk juga, tapi saya kurang tahu untuk batas usia Oh, orang tua batasnya oh ya. minimal berapa tahun kayak gitu. Tapi ada ya orang tua nggak boleh misalnya, kita nggak boleh ngelakuin karantina mandiri di tempat yang ada orang anak-anak sama orang tua gitu ya? Iya, iya Oh, ada Mas, mhm. Malahan ada pemerintah Taiwan kalau saya nggak salah dengar, teman-teman ada yang cerita kalau pemerintah Taiwan merekomendasikan beberapa hotel atau tempat yang bisa dipakai buat karantina mandiri gitu. tapi itu biayanya kita yang nanggung nggak? Oh iya, kalau misalkan itu. Aduh, yang penting bener sih, mending nggak usah, lumayan gitu. Kalau pembelajaran di sana tuh apakah wajib di di kampus atau ada yang diberikan opsi boleh di rumah? Oh, kalau di sini masih tetap di kampus, Mas. Oh, terus kalau kalau di kampus kan biasanya kalau namanya orang kan pasti ada belajar kelompok. Kayak gitu masih diperbolehkan ya? Oh iya masih diperbolehkan. Cuman ya gitu ada batasan maksimum berapa orang yang nggak boleh ada dalam satu kelompok gitu, 20 orang maksimal. Kalau lebih Kalau dari lebih itu kalau lebih dari itu gimana? Dibubarin? iya, pastinya kalau di pihak kampus itu karena penanganannya itu juga ketat ketat gitu, untuk pembatasan itu Mhm. ketat. Jadi dari siswanya sendiri, dari kaminya sendiri mahasiswa itu juga udah punya kesadaran yang tinggi gitu, Mas. Oh, Mhm. takutnya nanti daripada dibubarkan, ya udah kita jangan bikin kelompok-kelompok yang besar itu, kayak gitu akhirnya. Ya apa ya bahaya juga ya. Iya. Nah, kau terus ini kan kamu nggak pulang, Lebaran juga tetap di Taiwan. Terus komunikasi Mhm. sama keluarga gimana? Ya, alhamdulillah bersyukur adanya internet, jadinya bisa gampang video call sama telepon kayak Hmm. gitu. Waktu ini balik lagi waktu ini ya, waktu Lebaran, sholat Id itu gimana? Oh iya, kalau kemarin kan musola kan sampai sekarang juga masih belum dibuka Mhm. secara resmi gitu Mas, musola kampus. Terus akhirnya kami dari teman-teman muslim itu kayak mengajukan permohonan ke pihak kampus, kira-kira boleh nggak kalau misalkan kami mengadakan sholat Idul Fitri gitu. Mhm. Akhirnya permohonan yang itu dikabulkan, tapi dengan syarat sholatnya itu nggak boleh dilakukan di indoor, tapi harus di outdoor gitu. Terus ya udah akhirnya kami menemukan satu tempat di dekat asrama kayak gitu, ada satu ruangan lumayan satu kayak lapangan gitu, lumayan gede Mhm. ya. Kami akhirnya sholat Idul Fitri di situ. Oh, sholat Idul Fitrinya di tapi Iya, outdoor itu ya? outdoor dan harus pakai masker dan setelah sholat harus langsung pulang, nggak boleh ngobrol-ngobrol. Biasanya kan Saat ngobrol dulu, silaturahmi ya? Heeh. cipika-cipiki gitu, cipika-cipiki sama teman-teman kayak gitu, enggak. Jadi Mhm. harus langsung pulang setelah sholat. Iya, memang pas waktu itu kondisinya masih puncak ya, apa masih banyak-banyaknya mungkin di Taiwan ya, waktu Idul Oh iya, Fitri. heeh, tapi kalau sekarang mungkin Udah. beberapa hari ini di Taiwan udah, kayak apa, vibe-nya Covid ini udah nggak seberapa ketara sih Mas, soalnya kalau saya baca berita update hari ini tuh Taiwan udah 55 hari itu udah nggak ada local case, jadinya udah Oh, zero case terus selama oke. 55 hari ini. Tapi tetap protokol tetap harus dijalankan kesehatannya, aturan Iya, itu kan heeh, pakai tetap tetap masker, gitu. Tetap harus pakai masker di kendaraan umum itu tetap wajib. mungkin soal Taiwan sekarang aku juga nggak ngerti Taiwan Taiwan sekarang gimana ya? Selain Eee, selain yang itulah yang kalau di sisi keramaian, mungkin, kalau, hiburan, tempat hiburan, kan kita nggak bisa ke mall ini. Bisa nggak kalau oh ya Taiwan ke kalau mall masih bisa nggak? bisa sih Mas, tapi ya gitu tetap ada pengecekan suhu harus harus Hmm. pengecekan suhu, mhm. Nonton bioskop gitu bisa? Oh enggak, enggak bisa. Konser-konser musik gitu masih ada nggak di sana? Semuanya cancel. Kalau untuk keramaian kayak gitu semuanya cancel di sini. Oh, Termasuk oh tapi iya Mas, termasuk salah satu jadi di kampus saya sih terutama ada tiap tahun itu
Hmm. Event tiap tahun itu ada yang namanya Indonesian Culture Day. Jadi kayak teman-teman mahasiswa Indonesia kayak nampilkan semacam penampilan seni, terus juga ya membawa budaya Indonesia kayak gitu. Itu kan eventnya tiap tahun. Biasanya tuh bulan Maret kalau nggak April kayak gitu. Tapi karena adanya pandemi ini, akhirnya itu juga semuanya cancel. Jadi event-event yang melibatkan banyak orang itu juga cancel semua. Terus kalau hiburannya apa sekarang, Din? Kalau misalnya di sana nggak ada kegiatan gitu? Sebenarnya kalau di sini juga aktivitas masih bisa dibilang relatif bisa kayak biasanya gitu, Mas. Maksudnya kehidupan belajar sebagai pelajar itu juga masih berjalan kayak biasanya gitu. Ya menikmati kehidupan belajar aja sama menikmati ini berjuang untuk lulus, Mas, ya. Tapi kalau di sana ini ya disertasi juga nggak? Ada presentasinya juga atau Iya, cuma ngerjain tugas-tugas? iya, ada presentasi juga, Mas. Kamu ngambil apa nih? Tema untuk apa Tesis, untuk tesisnya? tesis. Kalau saya kan Earth Science ya jurusannya. Saya ngambilnya kayak di daerah Turki itu ada lokasi namanya geothermal gitu, panas bumi, dan itu ada salah satu indikasi ternyata aktivitas panas bumi itu yang menyebabkan adanya gempa di daerah itu. Terus ya udah saya meneliti bagian itunya. Ke Kira-kira Turki benar juga nggak mau? yang menyebabkan gempa bumi itu dari Dia aktivitas dia panas bumi? termal. Tapi kamu ke Turki juga nggak itu penelitiannya? Oh enggak, Mas. Dari Oh, sini. remote dari sini ya? Iya. Aku nge-remote ya. Ke ngerjakan secara online ya? Iya. Cuma datanya data di Heeh. wilayah. Oke, oke, oke. Oke, Din. Mungkin apa lagi? Ada yang mau kamu sampaikan nggak untuk teman-teman di Indonesia, di Jawa Timur? Oh iya, Din. Kalau di Jawa Timur lockdown ya, Mas? Enggak lah, nggak ada yang lockdown. Oh, nggak ada PSBB lockdown. istilahnya. Itu pun cuma sekarang tinggal Surabaya Raya aja. Mudah-mudahan uh, bulan ini nggak ada lagi lah. Minggu ini nggak. Ya, Ya, amin. Apa ya? Ya mungkin buat teman-teman tetap selalu jaga kesehatan, terus jangan lupa banyak minum vitamin, terus minum air putih, sholat, jangan lupa ya gitu tetap yang paling penting upaya kita memproteksi diri sendiri, insya Allah juga bisa memberi kalau kita berusaha memproteksi diri sendiri, kita nggak membahayakan orang lain. Jangan sampai kita sakit tapi ternyata kita kayak menolak untuk ke rumah sakit, menolak isolasi, tapi ternyata malah membahayakan diri bagi orang lain kayak gitu. Jadi paling penting dari diri sendiri aja, kesadaran diri sendiri gitu yang perlu ditingkatkan. Dan memang kalau ini penyakit itu juga nyata gitu, jadinya kitanya juga harus hati-hati gitu. oke. Siap. Makasih ya, Din. Ini Iya, berarti di jam 5 ya? iya jam 5. Ya benar ya, jam 5 ya, benar ya? Iya jam Tiga. 5. Oke. Makasih banyak ya, Din. Sukses. Iya sama-sama. Sukses buat Amin. kuliahnya. Amin. Dan Sukses juga untuk Surya. Salam buat teman-teman, Mas. ya, makasih ya, Din. Siap. Bye-bye. Bye.